Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis regresi linear sederhana teorinya. Maka sekarang untuk memperdalamnya kita akan latihan soal mengenai materi ketiga dalam mata kuliah Ekonomi Terikat 3 SKS, pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Bu Sari. Baik, sebelum kita masuk pada contoh soal, tentu kita harus mengetahui langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana yang nanti adik-adik perlu ikuti ya dalam mengerjakan latihan soal dan tugas yang akan diberikan. Tahap-tahapnya adalah yang pertama kita lihat di sini ada 8 langkah. Yang pertama menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana itu seperti apa, tujuannya apa. Kita melakukan analisis itu. Kemudian mengidentifikasikan variabel dependen dan independen atau variabel X dan Y. Lalu yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Kemudian menghitung X kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Lalu menghitung nilai A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian model persamaan garis regresi, membuat model persamaan garis regresi. Lalu melakukan prediksi terhadap variabel, prediktor, respon atau dependen. Dan melakukan uji signifikansi menggunakan uji T. Jadi, ini adalah 8 langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis regresi linear sederhana ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada contoh soalnya. Ya, di sini kita lihat pada suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Nah, untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah tujuannya apa? Apakah konsumsi kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Kemudian variabel X atau variabel bebas yang menjadi prediktor atau independen di sini adalah jumlah kalori per hari. Kemudian yang menjadi variabel terikat atau variabel tak bebas adalah berat. Nah, itu setelah kita menentukan tujuannya, lalu kita harus melihat dulu data yang ada ya. Ini data dari kasus tadi. Di sini ada 10 mahasiswa ya. Ini data kalori per harinya dan berat badan. Jadi kita sudah tahu di sini kalori adalah variabel X dan berat badan adalah variabel Y, variabel terikat. Di sini data kasus tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi apa yang harus kita perbuat dengan kasus tadi. Kita harus membuat tabel baru, tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan melakukan perhitungan, yaitu langkah-langkah tadi kan kita harus menghitung X kuadrat dan XY juga kan, sama dengan total-totalnya juga. Nah, ini adalah tabel bantu. Nah, di sini variabel X kita masukkan lagi, semuanya di sini ada 10 orang. Variabel Y ya. Lalu kita hitung X kuadratnya berapa? 530 kuadrat berapa? 300 kuadrat berapa? Nah, ini diisi dan seterusnya diisi sampai selesai. Lalu ini totalnya, total dari X kuadrat. Begitu pula juga dengan Y. Y kuadratnya berapa? Kita isi semua di tabel ini ya. Y kuadrat sini 89, Y kuadratkan berapa? Diisi semua di tabel Y kuadrat. Lalu totalnya ini diisi. Kemudian XY adalah 89 dikali 530 ya. Diisi di tabel kolom XY. 42 dikali 300 diisi di kolom XY. Jadi isi semua ini ditotalkan. Nah, ini ada di bawah sini adalah total dari X kuadrat, Y kuadrat dan XY. Nah, ini adalah tabel bantu untuk memudahkan adik-adik dalam melakukan perhitungan nanti sebentar di
regresi tadi. Nah, ini adalah langkah yang keempat atau ketiga kalau tidak salah tadi di depan yang dijelaskan. Setelah kita membuat tabel dan mengisinya, selanjutnya kita harus menghitung koefisien regresi nilai B. Nah, di sini di video sebelumnya Ibu ada memberikan rumus kan? Rumus untuk menghitung koefisien regresi B itu apa? Nah, ini rumusnya kita masukkan seperti ini, kemudian kita lihat N dikali sigma X ke I X ke Y. XY ya, jadi kita tahu sigma berarti total. Di tabel sebelumnya kita sudah tahu totalnya berapa. Ini totalnya N adalah jumlah dari sampel yang digunakan dari data itu adalah 10. Jadi 10 dikali sigma total dari X kali Y itu berapa? Kemudian dikurangi dengan sigma dari X dikali sigma dari Y. Jadi sigma total dari X ya, di tabel kan kita sudah lihat totalnya tuh. Total dari X ini dikali dengan total dari Y. Nah, kemudian dibagi 10 lagi, dibagi N sigma X kuadrat, total dari X kuadrat yang ada di tabel sebelumnya, diisi, dimasukkan sini, dan dikurangi dengan total dari Y kuadrat. Nah, kemudian hasilnya itu dibagi. Nah, hasilnya ini dibagi sama dengan kongruen 0,14892. Ini ada 5 angka di belakang koma, bisa kita bulatkan yaitu sama dengan setara dengan 0,149. Ini adalah hasil dari koefisien regresi B. Kemudian koefisien untuk regresi A, kita menggunakan rumus yang sama yang ada di video sebelumnya, yakni sigma Y ke I. Nah, sigma jumlah Y untuk A ya, jumlah Y dikali dengan sigma dari jumlah dari X kuadrat, total jumlahnya, dikurangi dengan sigma X dikali sigma XY. Lalu hasilnya dibagi dengan 10 atau N tadi ya, N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Kalau sigma X dikuadratkan ini ingat ya, dikuadratkan berarti jumlah X totalnya, total semua dari X itu berapa baru dikuadratkan ya, bukan yang X kuadrat ya, dia ini total dari X dulu ditotalkan di tabel sebelumnya baru dikuadratkan ya. Ingat, harus ingat, hati-hati kalian dalam masukkan nilai-nilai di rumus ini ya. Biasanya salah tuh karena ini dari awal ini, kalau sudah salah nanti akhirnya salah semua. Lalu hasilnya adalah sama dengan atau setara dengan 2,0608. Jadi kongruen ya, kurang lebih sama hasilnya ini. Jadi setelah kita mengetahui konstanta atau A dan koefisien regresi B, maka yang kita dapat konstanta A juga dapat dicari ya. Selain ini adalah ada dua cara ya. Setelah kita bisa dapat konstanta A dengan rumus ini, bisa juga kita menggunakan rumus Y topi dikurangi B topi ya, 64,3 dikurangi ini, hasilnya sama juga ya, seperti ini 2,608. Jadi sama caranya, sama hasilnya sama walaupun caranya berbeda, tapi lebih bagus kalau kalian masih bingung, kalian tinggal masukkan saja rumus, karena tabel data-data dari tabel sebelumnya itu sudah ada semua, jadi bisa kita masukkan. Jadi sangat penting itu tabel sebelumnya yang kita buat, tabel warna merah itu ya, sehingga setelah kita sudah tahu nilai A dan B, kita bisa membuat persamaan regresi linier sederhananya, yakni Y sama dengan 2,0
2,608 ditambah 0,149 X. Jadi ini adalah persamaan regresi linearnya. Artinya bahwa setiap pertambahan 1 kalori akan mempengaruhi jumlah dari berat badan mahasiswa itu ya, akan bertambah 2,608. Jadi pertambahannya ini berat badan ini sangat berpengaruh dengan kalori yang masuk ya. Ini persamaan regresi linear sederhana. Lalu kita perlu juga membuat data dan garis regresi yang dihasilkan dari gambar berikut ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah X dan di sini Y. Di sini titik-titik yang dibuat seperti ini. Y didapatkan garisnya ya digambar. Ini kalau X, di saat X misalnya di sini ada 300 berapa lebih, nanti Y-nya berapa. Nah ini kalau untuk gambar kurvanya ini kalian lihat lagi di tabel ya, tinggal dibuat titik lalu ditarik garis regresinya. Jadi garis regresi persamaannya yaitu 0,149 X ditambah 2,068 atau 2,608 ditambah 0,149 X. Nah, R kuadratnya sama dengan 0,90. Nah, R kuadratnya apa? R kuadrat ini adalah koefisien korelasi. Dari mana koefisien korelasi itu? Ya, mari kita lanjut. Kita lihat lagi koefisien korelasinya, cara perhitungannya seperti apa. Nah, ini. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Nah, persamaan korelasi atau R diekspresikan oleh R sama dengan ini N sigma XY dikurangi sigma dari X ke I dikali sigma XY ke I, lalu akar dari dibagi akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini adalah perhitungan untuk nilai koefisien korelasi. Nah, untuk mengerjakan analisis korelasi dan regresi ini sebenarnya kalian tidak boleh pakai kalkulator di handphone ya. Sebaiknya beli kalkulator sendiri, kalkulator analisis, karena ada banyak angka yang perlu kalian hitung dan itu. Nah, dalam hal contoh kasus di atas tadi sebelumnya, maka koefisien korelasinya adalah yang tadi 0,90 itu didapat dari mana? Nah, kita lihat di sini. Setelah kita masukkan rumus, lalu kita masukkan angka-angka yang ada dari tabel tadi. Nah, hasilnya adalah R adalah 0,90. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y adalah sangat kuat karena persentasenya 95%. Jadi hasilnya kalau harus tinggi ya, 0,95 ini berarti 95% keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi korelasi itu fungsinya untuk melihat keeratan hubungannya, apakah sangat kuat atau lemah. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Kalau regresi tadi kita melihat ada pengaruh atau tidak. Nah, kalau korelasi kita melihat seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Nah, selanjutnya koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, koefisien determinasi
dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, yaitu R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi 90 tingkat kepercayaannya biasanya itu 90% ya. Jadi bisa menerangkan variabel tak bebas tadi. Nah, ini koefisien determinasi. Jadi kuadrat dari koefisien korelasi ya. Kemudian uji signifikansi dan hipotesis. Nah, di sini ada itu di langkah terakhir ya, di depan tadi. Pengujian hipotesis dimaksud untuk melihat apakah suatu hipotesis diajukan, ditolak, atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pertanyaan istilah hipotesis nol. Nah, hipotesis nol merupakan analisis hipotesis yang akan diuji dan dinyatakan oleh H0, dan penolakan H0 dimaknai dengan hipotesis lain yang dinyatakan dengan H1. Nah, ini nanti kalau kalian penelitian, kalian harus buat hipotesis. Jika hipotesis yang kalian ajukan diuji dan benar, maka menolak menerima H0, menolak H1. Tetapi jika salah berarti terima H1, terima tolak H0 dan terima H1. Jadi ini adalah uji signifikansi hipotesis. Nah, jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Tetapi arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Namun yang kita lakukan untuk latihan soal ini adalah uji signifikansi T. Nah, nanti kalian itu wajib punya yang namanya tabel T. Itu kalian bisa dapat di belakang buku statistik, itu biasanya ada. Atau kalian bisa lihat atau cari di internet. Tabel T itu apa-apa saja, di fotokopi atau di filenya, supaya bisa dilihat dia punya apa, tarafnya berapa, nilainya berapa. Nah, kita lihat selanjutnya untuk kasus ini, kita akan menguji T. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T regresi linier adalah yang pertama, menentukan hipotesis H0 dibanding beta sama dengan 0, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1 berbanding beta tidak sama dengan 0, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi berpengaruh nyata ya. Kemudian menentukan tingkat signifikansi atau lambda. Tingkat signifikansi lambda yang sering digunakan adalah lambda sama dengan 5% atau 0,05. Menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar dikali akar dari N dikurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat. Kemudian yang keempat, menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Nah, ini bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. Nah, ini H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari tabel atau minus T hitung lebih kecil dari minus T tabel, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika minus T hitung lebih kecil dari T tabel atau lebih kecil dari T hitung, berarti tolak H1. Nah, ini adalah pengujian hipotesis menggunakan uji T yang akan kita lihat lagi selanjutnya. Prosesnya seperti apa? Nah, ini contoh dia itu gambar daerah penolakan H0 dan penolakan dan penerimaannya. Ini daerah penolakan semua.
yaitu lambda dibagi 2, lambda dibagi 2. Menentukan T tabel mempergunakan uji T, lihat di lampiran. Ini ada ya, kalian punya bisa lihat di lampiran-lampiran buku statistik. Tabel uji T untuk lambda sama dengan 5% berarti derajat bebas. DF-nya adalah N dikurang K. K adalah jumlah sampel, jumlah variabel. Jadi 10 dikurang K berarti DF-nya 8 ya, karena kita sini punya sampel tadi ada 10. Jadi kriteria pengujian nilai T dan T tabel, bila T hitung lebih kecil dari T tabel maka H1 diterima, H0 diterima, H1 ditolak. Bila T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, kemudian kita akan membuat kesimpulan dari hasil uji signifikansi tersebut. Jadi contoh penerapan uji T, kita kembali lagi pada contoh kasus yang tadi. Nah, dari contoh kasus di atas diketahui koefisien determinasi tadi R kuadratnya adalah 0,90, koefisien korelasi atau R-nya 0,95, jumlah data N sama dengan 10, maka hipotesis yang diajukan adalah variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi H0 berbanding beta sama dengan 0 atau H1 berbanding beta tidak sama dengan 0. Tingkat signifikannya adalah 5%. Nah, nilai T hitung kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini, hasilnya 8,497. Berarti T hitungnya 8,497 ini derajat kebebasannya 8. Kita lihat lagi menggunakan T tabel dengan taraf signifikansi 5%. Dan DF 8 kalian bisa lihat di tabel ya, lihat di kolom 0,05 dan DF-nya 8 diperoleh T tabelnya 2,306. Berarti jika T tabel lebih besar dari T hitung, kita lihat di sini berarti T hitungnya lebih besar dari T tabel ya. Berarti kesimpulannya bisa dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan dari variabel prediksi X terhadap variabel dependen Y dengan taraf signifikan 5%. Jadi untuk uji T ini adik-adik pasti sudah pernah pelajari juga ya di statistik, mata kuliah statistik ya, cara melihat tabel ya. Jadi itu nanti tinggal dibandingkan saja hasil perhitungan dari T hitung kalian dengan T yang ada di tabel. Nah, jadi berpengaruh nyata ya. Jadi hipotesisnya berpengaruh nyata dengan taraf signifikan atau taraf kepercayaannya adalah 5%. Jadi begitu penjelasan dari latihan soal kita. Nanti adik-adik lebih paham lagi jika mengerjakan soalnya sendiri ya. Ini ada tugas mandiri harus adik-adik kerjakan ya dalam suatu praktikum di laboratorium perikanan. Diperoleh pengukuran dua variabel yaitu variabel X dan Y seperti disajikan pada tabel ini. Ini ada 4 pertanyaan yang harus dikerjakan di rumah ya. Harus adik-adik kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, ditulis tangan. Jadi minggu depan kita pertemuan tatap muka dengan adik-adik membawa tugas ini ya. Dikerjakan seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ada 8 langkah. Jangan lupa menggunakan kalkulator dan menggunakan tabel T ya. Kemudian nanti interpretasikan pertanyaan ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah tugas yang harus adik-adik kerjakan. Kita ketemu minggu depan untuk membahas tugas ini dan mengumpulkan tugas ini, dan kita akan masuk lagi ke materi regresi berikutnya. Demikian penjelasan Ibu untuk latihan soal. Selamat belajar, terima kasih. Jika ada yang belum dipahami silakan chat di kolom komentar dari video ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.